Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang paling diutamakan oleh para alim ulama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat sampai kita tidak bisa menghitungnya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Gilang Rizky Andika, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah kelas C semester 2. Ingin sedikit mempresentasikan atau menjelaskan tentang ilmu pendidikan agama. Yang terhormat Bapak Imam Wahyudi SPD IMKOM. Baik, pengertian ruang lingkup dan urgensi ilmu pendidikan Islam. Pengertian ilmu pendidikan Islam secara bahasa berasal dari 3 kata, yaitu ilmu, pendidikan, dan Islam. Ilmu adalah usaha untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman terkait suatu hal. Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum yang sesuai dengan bertujuan membentuk kepribadian muslim sejati. Pengertian ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan akal, di mana pengguna dasar keilmuannya haruslah berurutan dan harus dilengkapi dengan ayat-ayat Al-Quran dan atau hadis dan atau argumen atau yang disebut juga dengan akal yang dapat menjamin kebenaran teori tersebut. Hasil seminar pendidikan Islam tahun 1960 merumuskan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran agama Islam, dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. 1. Dasar dan tujuan pendidikan Islam, yaitu landasan sebagai sumber dari kegiatan pendidikan Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka mengarahkan anak supaya memiliki karakter kepribadian muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Quran dan hadis. 2. Perbuatan mendidik. Segala sesuatu yang dilakukan oleh pendidik atau peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan Islam. 3. Pendidik. Orang yang menjadi subjek dalam pelaksanaan pendidikan yang memiliki akhlak yang luhur untuk jadi salah satu panutan peserta didik. Peserta didik, orang yang menuntut ilmu dan menjadi objek sasaran dalam kegiatan pelaksanaan pendidikan. 5. Proses pendidik atau pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh pendidik yang menyampaikan ilmu kepada peserta didik yang berisikan keutamaan beramal soleh atau ilmu yang sesuai syariat agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 6. Kelembagaan dalam pendidikan Islam. Suatu lembaga atau institusi yang menaungi dan mengatur sistem pendidikan Islam agar terorganisir mencapai tujuan yang dicita-citakan. 7. Materi dan kurikulum pendidikan Islam merupakan bahan ajar dalam kegiatan belajar mengajar yang meliputi 3 pilar nilai utama dalam kehidupan, yaitu A. Nilai i'tiqadiyah, B. Nilai hulukiyah, C. Nilai amaliyah. Ruang lingkup pendidikan Islam yang ke-8 yaitu metode pendidikan Islam. Cara bagaimana pendidik menyajikan materi kepada peserta didik supaya mudah diterima dengan baik dan memiliki keesaan dalam diri anak. 9. Evaluasi pendidikan. Cara untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam pengusahaan materi atau hasil belajar siswa seperti ulangan harian, UTS, UAS, dan lain-lain. Yang ke-10 yaitu alat-alat pendidikan Islam, langkah atau tindakan guna menjaga kelangsungan pekerjaan mendidik berupa alat pendidik preventif atau alat pendidik represif. 11. Lingkungan. Suatu keadaan yang berpengaruh dalam pelaksanaan serta hasil pendidikan Islam sehingga memotivasi
peserta didik untuk lebih giat belajar. Urgensi ilmu pendidikan Islam. 1. Untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan hidup menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. 2. Termasuk kebutuhan semua orang muslim untuk menghadapi tantangan di era globalisasi. 3. Suatu keharusan yang mutlak agar dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab karena merupakan perintah menurut ilmu dari Allah yang wajib kita lakukan. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapitan. Doang.